Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan juga kepada Ibu Fasilitator Daerah atau Pasda yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan lanjutan di hari ketiga pada pelaksanaan pelatihan TKB ini. Dan dengan segala hormat kepada Ibu Pasda, yaitu Ibu Dr. Sylvia Tresna Octavia MPD, kesempatan ini kami sepenuhnya diserahkan. Tidak sebenarnya guru saya mulai kakakku. Cirian. Oh iya benar. Ya isi ya. Isinya memenuhi standar dan hampir memenuhi standar, yaitu melalui pendekatan kolaboratif atau self assessment gitu. Jadi proses pembinaan yang dilakukan memberikan informasi umum melalui berbagai media komunikasi. Taman itu kan pesannya itu menyenangkan. Itu teknik peningkatan kualitas pembelajaran yang bisa disampaikan oleh pengawas dan rencana tindak lanjut. Nah ini jadi mau bagaimana sikap, nilai sikap itu atau karakter anak itu bisa muncul di sekolah yang budaya kalau konsep dan pelaksananya sudah banyak kelemahannya. Untuk dipresentasikan, anak bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kondisi situasi pembelajaran ini ya, karena ini harus menciptakan pembelajaran yang berkualitas, tolong teknik-teknik ini diperhatikan dan juga diterapkan supaya guru ini benar-benar bisa menerapkan teknik ini. Atau 1 tahun mungkin pengamatannya. Karena ada kasus seperti ini, perubahan sikap itu sangat lambat. Bisa jadi kelas 10 dia bagus, baik sekali karena siswa baru. Tapi ketika dia masuk ke kelas 11, kelakuannya buruk banget. Masuk ke kelas 12, baik lagi kelakuannya. Nah, sehingga dengan demikian maka ini menjadi kesulitan bagi guru dalam menentukan penilaian sikap meskipun ditunjang dengan instrumen penilaian autentik. Begitu masuk lingkungan madrasah maka sudah kena pada aturan madrasah. Ketika masuk di kelas sudah kena aturan kelas. Ketika masuk di laboratorium, masuk di perpustakaan, masuk di tempat-tempat lain, itu ada aturan-aturannya. Sehingga ketika pembiasaan itu dilakukan terus-menerus, maka akan tertanam dan menjadikan karakter di dalam jiwa ataupun di dalam diri siswa itu sendiri. Tadi memang sudah benar bahwa sikap itu sebenarnya lebih harus difokuskan di dalam keberhasilan dalam pendidikan. Sehingga tadi disebutkan oleh rekan kita bahwa kalaulah memang kognitifnya bagus tapi pihak madrasah atau sekolah melihat sikapnya itu tidak baik, bisa saja tidak meluluskan. Ini kelompok apa? Ini ini kelompok apa? Oh, ayam. Kelompok ayam silakan buat yel-yelnya. 1, 2, 3. Bot. Kelompok B. Iya. Iya. Kelompok ulang. Iya. Ya, yel-yelnya adalah was. Yes. Dari awal itu ya, Pembelajaran
mengapresiasi. tinggal dimasukkan kemarin Checklist. checklist. Ya, tidaknya gitu. Iya, tinggal di checklist aja ya tidaknya. Angkat itu nggak ada. Harus. Oh gitu. Kegiatan awal tidak menyampaikan manfaat dari materi, kebutuhan manfaat, persepsi, Positifnya tadi. kegiatan positif sama iya memberitahu terlebih dahulu dijadwalkan, Wak. Pengawasan, supervisi dijadwalkan. Jadwal. Kedua, positifnya apresiasi terhadap pengawas. Cukup satu aja. Ada satu aja udah, contoh aja. Ya, untuk catatan sikap contoh aja satu aja. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Menyampaikan pembelajaran sesuai menyampaikan sesuai. Melaksanakan pembelajaran secara utuh. Hasil observasinya. Menguasai kelas. Toleransi ya. Merespon Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual langsung. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kolaborasi positif. Menumbuhkan keceriaan. Disiplin. Jawab. Nah, iya. Pembelajaran yang Pembimbingan. keterampilan dalam mengajukan Secara umum. keterampilan dalam penggunaan media. Pembimbingan. Menghasilkan pesan yang menarik, ya. Membiarkan peserta didik dalam memanfaatkan belajar. Melibatkan peserta didik memanfaatkan media. Sikap spiritual. Hasil baik. Kurang memuaskan. Ya, tidak terlaksananya dengan sempurna. Ya. Pendirian intan. Ya. Terus yang kedua, mungkin kesimpulannya kita harus mengadakan penguatan untuk pemahaman mengenai teknik penilaian autentik. Itu mungkin titik pointernya dari kelompok kami. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berdasarkan hasil observasi bahwa guru yang mengajar di PKB ini menerapkan pendekatan ilmiah atau saintifik dan ini masih memerlukan koordinasi dan refleksi lebih lanjut. Hal ini lebih banyak belum dipahaminya secara utuh konsep penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Sehingga kemudian kata karakter operasionalnya adalah jujur dan melaksanakan tindak lanjut yaitu diarahkan pembinaan. Hasilnya ada pembahasan secara signifikan. Kemudian sudahnya kita lanjutkan dengan zona pengamatan sikap spiritualnya bahwa peserta didik adalah Fokus dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pengembangan penelitian perangkat pembelajaran RPP dan program tahunan. Nah ini bisa guru sekolah atau guru membuat link Google Drive. Ya. Nanti guru mengakses hasil atau perangkat pembelajaran itu tidak perlu di print out. Cukup guru membuat di laptopnya masing-masing, kemudian membuat link sendiri, kemudian dikirim ke Google Drive. Ya, itu untuk memudahkan penguatan nilai karakter. Ya. Penguatan nilai karakter itu bisa kita juga memanfaatkan WA group atau Facebook group ya untuk memberikan kesan-kesan kepada peserta didik atau kepada guru untuk penguatan nilai karakter ya, mulai dari disiplin, bagaimana disiplin dan bagaimana patuh dalam tepat waktu dan berdisiplin dan berpakaian. Itu
Dekat sana kali bentar. Itu pemanfaatan atau pembinaan kita guru kepada guru dalam memanfaatkan IT. Kemudian langkah-langkahnya, ya. Bagaimana langkah-langkah kegiatan dalam kepemimpinan guru dalam mengembangkan TIK? Pertama, penyusunan perangkat pembelajaran RPP dan program tahunan. Nah, langkah pertama, setiap guru membuat link masing-masing, ya. Kemudian nanti setelah administrasi atau perangkat pembelajaran sudah selesai, dikirim ke Google Drive madrasah, ya. Nah, ini akan memudahkan, ya, kita sebagai pengawas untuk memeriksanya. Jadi tidak perlu diperiksa di rumah juga bisa, Pak, asal kita tahu linknya. Kemudian pengembangan materi, ya. Guru atau langkah-langkahnya pertama, madrasah harus memfasilitasi jaringan internet, ya. Itu untuk pengembangan materi supaya nanti pada saat pembelajaran kalau ada materi yang tidak bisa dipecahkan, anak atau guru bisa langsung mengakses di internet. Kemudian pengembangan media pembelajaran, langkah-langkahnya, ya. Guru diberikan kemampuan keterampilan dalam mengakses atau mengakses internet. Kemudian guru diberikan pelatihan tentang membuat media pembelajaran, kemudian mengakses media pembelajaran, bahkan membuat video pembelajaran. Itu, ya, untuk penilaian. Kemudian pengembangan penilaian. Nah, untuk pengembangan penilaian untuk madrasah, ya, itu sudah berbasis IT. Guru tinggal kita sebagai pengawas mensosialisasikan tentang aplikasi raport digital madrasah. Nah, kita tidak akan bisa mensosialisasikan NDM kalau kita belum paham. Makanya kita sebagai pengawas harus paham juga bagaimana mengakses penilaian dalam raport digital madrasah, ya. Kemudian untuk langkah-langkah untuk penguatan nilai-nilai karakter, ya, pertama adalah bagaimana menanamkan jiwa disiplin kepada guru, disiplin tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, ya, juga disiplin dalam membuat laporan. Itu untuk langkah-langkah untuk menerapkan atau nilai-nilai pada karakter pada guru. Itu mungkin sekilas tentang bagaimana pembinaan guru dalam memanfaatkan TIK mulai rubrik sampai kepada langkah-langkahnya. Itu saja yang bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini barusan itu dari kelompok 1, dari kelompok MB gitu kan. Mencoba motonya domba punya daging, kambing punya nama, itulah sate kambing. Terima kasih untuk kelompok 1 motonya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita tahu bahwa sikap, baik sikap sosial maupun sikap spiritual itu kan kita peroleh dari observasi. Kita peroleh dari apa yang mendasari memiliki nilai A. Dan seterusnya, termasuk juga ini agresif, ekspresif. Betul, harus ada kriteria. Kenapa dapat baik itu dari mana? Tapi ada juga, ini kan observasi. Ada yang paling lebih simpel, yaitu dengan skala sikap. Nah, skala sikap itu kita hanya nanti mencantumkan nama, kemudian nilai karakter utama, kemudian operasional karakter. Ditulis dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. Itu memang betul tadi Pak yang diberikan dalam 1 semester. Penilaian sikap itu untuk apa? Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan. Supervisi akademik. Rencana tindak lanjut. Supervisi akademik. RTL. Berapa kali saya mengatakan RTL? Untuk menentukan yang pas nilai bagi dia itu apa? Makanya harus banyak istighfar kita itu dalam memberikan nilai. Kalau menilaikan A, B, C, D atau pilihan ganda itu kan sudah jelas itu objektif. Tapi kalau subjektif, salah satu yang paling urgen revisinya adalah yang mengajarkan sikap hanya guru PKN dan agama. Nah, tetapi yang menilai tetap
pada saat itu instrumen penilaian sikap disederhanakan. Ya, disederhanakan. 1 dengan observasi, 2 dengan skala sikap, yang ketiga dengan penilaian siswi tersebut. Oh boleh Pak, tapi jangan dikasih tahu saya pengawas. Oh iya boleh. Ternyata betul anak itu baik sekali. Ngobrol ramah gitu nya, ngobrol baik-baik, ditanya dan sebagainya. Terus harus salam dulu ya. Membangun karakter yang baik. Jadi memang kita harus pandai-pandai mengemas ya, mengemas suatu kegiatan aktivitas siswa sehingga siswa ini merasa terangsang setiap saat untuk memperbaiki diri karena ya, maaf maksud saya peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan juga pada saat yang bersamaan kita juga memberikan informasi dan juga menyampaikan berhubungan dengan karakter.